nama Tuhan. Shalom semuanya. Shalom, selamat pagi semuanya. Ada sukacita? Yang bersuka boleh kasih senyum dong. Jangan pahit-pahit datang ke gereja. Ada masalah biarin aja. Cari kita mau sukacita, kita mau ketemu sama Tuhan. Beri yang terbaik buat Tuhan. Bawa pertemuan yang terbaik buat Tuhan. Karena Dia Raja dari segala raja. Dia layak terima yang terbaik buat kita. Dari kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, sama-sama kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Bapa yang baik buat kesempatan yang Kau berikan buat kami Tuhan, untuk kami boleh kembali di tempat ini Tuhan, beribadah Bapa yang baik. Bisa kami Tuhan, sehingga di tempat ini Tuhan adanya atmosfermu saja Tuhan yang berkuasa Bapa yang baik. Jaga setiap kami Bapa yang baik, sehingga dalam kehidupan kami Tuhan hanya Engkau saja berkuasa Tuhan. Bahkan ibadah hari ini Tuhan Yesus, Kau yang pimpin Tuhan, Kau yang sertai Bapa yang baik. Biar Engkau saja Tuhan yang dipuji, dimuliakan Tuhan di tempat ini Bapa. Biar kami boleh merasakan akan Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan ketika kami merasakan akan Engkau Tuhan, banyak hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kami Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang luar biasa baik, yang penuh cinta, yang penuh kasih. Bahkan Kau Raja dan segala raja Tuhan, yang mau datang Tuhan mengasihi setiap kami Bapa. Makasih Tuhan, makasih Bapa yang baik. Penuhi kami Tuhan hari ini Tuhan dengan kesegaran yang baru Tuhan. Penuhi kami Tuhan hari ini Tuhan dengan sukacita yang baru. Penuhi kami Tuhan hari ini Tuhan dengan kesehatan yang baru Tuhan. Penuhi kami hari ini Tuhan dengan kekuatan yang baru Tuhan. Bahkan damai sejahtera yang baru Tuhan mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini Bapa yang baik, karena kami mau ketemu sama Raja dan segala raja, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami Bapa. Makasih Tuhan, makasih Bapa yang baik. Kami menyembah Tuhan Allah yang besar, Tuhan Allah yang benar. Thank you Jesus. Kuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, sama-sama kita buka tangan. Ketenangan di batinku ada dalam hadirat-Mu, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Kami tersyukur di kaki-Mu Tuhan. Tersyukurku di kaki-Mu. Kami mau rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Kami tak mau lepaskan itu, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiringmu, sama-sama katakan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiran kehendakku serahkan, ku serahkan pada harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Sama-sama kita mau katakan, ayo mau ngiring Engkau Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ketenangan di batinku, hanya dalam hadirat-Mu, hanya dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu. Sama-sama katakan, ku bersyukur Tuhan. Bersyukurku di kaki-Mu.
menyembah Kau Tuhan, Kau Allah yang besar, Allah yang layak disembah, Allah yang layak ditinggikan, Kau Allah yang layak dimuliakan, Kau Allah yang layak Tuhan. Kami bersorak bagimu, kami menyembahmu Tuhan, ya Yesus, ya Tuhan, ya Yesus. Thank you Jesus. Makasih Tuhan, makasih. Terus sembah Tuhan, sembah Allah yang baik, sembah Bapa yang besar, Dia Allah yang luar biasa, Dia penuh kasih, Dia penuh cinta. Kami datang Tuhan, kami berserah, kami bawa setiap kehendak kami Tuhan, kami bawa setiap pikiran kami Bapa. Biar datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu atas setiap hidup kami Tuhan, atas setiap langkah kami Bapa. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, ya Yesus, ya Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Tuhan yang layak kami sembah. Kami bawa yang terbaik bagimu. Oh, ya Yesus, kami bawa hidup kami, mau mengiringmu Tuhan, mau menyembahmu Bapa. Kami datang Tuhan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, makasih Tuhan, makasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan ketika kami diam di hadirat-Mu Tuhan, ketika kami mengiring Engkau Tuhan, ketika kami menyembah Engkau Bapa yang baik, kesegaran yang baru melimpah dalam kehidupan kami Bapa, sukacita yang baru melimpah Tuhan dalam kehidupan kami Bapa yang baik. Kalau kami susah Tuhan, kami dikuatkan Bapa yang baik. Kalau kami dalam kelemahan Tuhan, Kau yang bangkitkan roh kami Bapa yang baik. Kami yang mungkin dalam kekecewaan Tuhan, kami percaya Tuhan Kau beri kesegaran yang baru Bapa yang baik. Kami tahu Tuhan, diam dalam hadirat-Mu Tuhan adalah pilihan yang terbaik Tuhan. Kami tahu Tuhan memilih-Mu Tuhan, itu bagian terbaik dalam kehidupan kami Bapa yang baik. Thank you Jesus, thank you Lord. Tuhan kami mau menyembah Tuhan, kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Kami tahu Kau Raja di atas segala raja. Kami tahu Kau Bapa di atas segala Bapa. Kau layak terima yang terbaik Tuhan. Karena itu Tuhan penuhkan kami dengan sukacita Bapa yang baik, penuhkan kami dengan kekuatan Bapa yang baik, penuhkan kami dengan kesegaran yang daripada Kau Tuhan, penuhkan kami dengan api-Mu Bapa yang baik. Kami memuji Engkau Tuhan, menyembah Engkau Tuhan, melompat bagi nama-Mu Tuhan. Beri yang terbaik buat Engkau Tuhan. Bahwa Kau layak terima yang terbaik Bapa yang baik. Kami yang siap memuji Engkau Tuhan, yang siap memuji sama-sama kita boleh katakan amin. Beri kemuliaan Tuhan sekali luar biasa. Ada juga cita amin? Amin. Kasih senyum sampai kiri kanannya dulu. Iya.
Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Sama-sama katakan, datanglah, datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran, dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak, sama-sama katakan, hey, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk bahwasanya, bahwasanya untuk sekali lagi, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Berikanlah bagi kita yang luar biasa. Bersyukur, amin. Yang bersyukur boleh lambaikan tangannya, yuk. Sama-sama kita mau katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin, Kau keselamatanku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membela. Takkan ku takut, Kau sekuasamu, kuasamu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Katakan, Kau gunung batuku, Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku.
yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku. Namun tanganmu tak mengangkatku, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan. Semesta alam memuja Engkau Tuhan. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Beri mulai bagi Tuhan yang luar biasa. Jangan kembali berduduk. Puji nama Tuhan. Kalau semesta alam memuja Tuhan, sebenarnya Tuhan nggak terlalu bisa aja tunjuk batu untuk menyembah Tuhan. Tuhan bisa aja tunjuk, kursi sembah aku. Berarti ada hal privilege, ada hal yang luar biasa, anugerah buat kita kalau kita bisa nyembah Tuhan. Karena nggak semua orang punya kesempatan untuk menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan buat setiap anugerah demi anugerah Tuhan yang Kau berikan buat kami Bapa. Ampuni kami Tuhan kalau kami gak memanfaatkan Tuhan anugerah yang sudah Kau berikan Tuhan. Kalau kami gak memaksimalkan itu Tuhan, ampuni kami Bapa yang baik. Ampuni setiap kami Bapa yang baik. Biar kami sadar Tuhan dan tahu diri Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Kami menyembah Tuhan Allah yang benar. Kami menyembah Raja dan segala Raja. Tuhan Allah yang luar biasa, layak terima yang terbaik Tuhan. Karena itu Tuhan mau bawa Tuhan kehidupan kami Bapa yang baik. Makasih Tuhan mau mendengarkan firman Bapa yang baik. Bukakan telinga kami Tuhan, bukan hati kami Bapa yang baik. Biar kami boleh terima Tuhan semua yang terbaik, semua yang murni, semua yang daripada Kau Tuhan. Kami terima Tuhan bersih Tuhan, seluruhnya utuh Tuhan dalam kehidupan kami Bapa yang baik. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Masalah kita mau katakan, Bapa Kau mengenalku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Kau tahu, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkanku sempurnakan jadi karya yang indah. Ini aku percaya. Ini aku percaya. Tiada yang mustahil
Tuhan, kami mau tetap setia sampai pada akhirnya Tuhan. Sebab Engkau menginginkan kami dan menginginkan supaya kami mendapati kami tetap setia, tetap percaya, tetap taat kepada firman-Mu Tuhan. Pagi hari ini kembali kami datang merendahkan hati kami. Kami rindu akan firman-Mu. Kami butuh akan firman-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Supaya firman-Mu itu Bapa menjadi pedoman dalam hidup kami. Kami mau buka hati supaya benih firman Tuhan boleh tertanam dalam tanah hati kami, tanah yang subur Tuhan. Supaya kebenaran-kebenaran yang kami dengar pagi hari ini sungguh-sungguh memerdekakan hidup kami, bahkan menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya jika Tuhan hadir di tengah-tengah umat, maka Tuhan akan melawat kami, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar bagi hidup kami. Dan kami akan pulang dengan membawa anugerah, berkat, dan segala hal yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kami. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami hamba-hamba-Mu siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang siap mendengarkan firman bersama-sama katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar? Semua bisa diatasi, semua bisa dilewati karena Immanuel. Amin. Tuhan beserta atas hidup kita. Oke, pagi hari ini jemaat Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan dengan tema miliki pikiran Kristus. Mari sama-sama kita ucapkan tema ini. 1, 2, 3. Miliki pikiran Kristus. Sekali lagi kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Miliki pikiran Kristus. Amin. Kenapa tema ini begitu penting? Saya percaya waktu kita melakukan firman Tuhan, kebenaran-kebenaran itu akan membuat hidup kita mengalami sebuah terobosan yang baru, dan kita pasti akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Oke, kita akan baca firman Tuhan di dalam Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Karena hanya 4 ayat kita baca sama-sama. Oke ya? Dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Ya, belum bisa ditampilkan gambarnya. Ya, oke ya. Kita baca bersama-sama dari ayat 1 sampai ke 4. 1, 2, 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Jadi di sini kita lihat firman Tuhan berkata, carilah perkara yang di atas. Di atas mana? Di atas genteng. Di atas berarti ini bicara soal surga. Amin. Nah, jadi jemaat, saya percaya Tuhan inginkan kalau kita sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, kita harus memiliki pikiran yang di atas, yaitu pikiran Kristus, pikiran yang dari surga. Karena kenapa? Dikatakan Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Berarti percayalah bahwa Kristus sudah naik ke surga. Amin. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan setiap kali kita datang kepada Tuhan, maka Dia akan
ini anak. Dia datang dengan segala persoalan, pergumulan dan masalah. Dan waktu Bapak melihat kita, Bapak tidak melihat kelemahan kita, Bapak tidak melihat dosa kita, tapi Dia melihat akan perbuatan Yesus untuk membebaskan kita, menolong kita, dan membuat kita layak untuk menerima berkat dan janji daripada Bapa. Amin. Jadi di sini kita lihat bahwa begitu pentingnya kita memahami akan keberadaan kita di dalam Kristus. Ya. Tapi sebelumnya kita akan lihat apa itu yang dimaksud dengan pikiran. Salah satu hal yang tidak terpisah dari kehidupan manusia adalah pikiran. Amin. Karena tubuh kita terdiri, hidup kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak dari manusia. Nah, di pikiran itulah, di sanalah manusia memahami sesuatu. Manusia menganalisa, juga kemudian mengambil sebuah keputusan atau sebuah pilihan. Itu dimulai dari pikiran. Jadi kita tidak ujuk-ujuk mengambil sebuah keputusan atau pilihan itu tidak sekedar langsung melakukannya. Enggak. Itu harus dikelola, harus diproses dulu di dalam pikiran. Dan waktu itu sudah sampai dalam pikiran kita, menguasai pikiran kita, maka akan berujung kepada perkataan dan tindakan sesuai dengan pikiran. Nah, jadi di sini jemaat yang terkasih, kita lihat betapa pentingnya kita menjaga pikiran kita. Karena pikiran kita menentukan tindakan kita, apakah baik, benar, atau salah. Waktu kita bertindak benar, berarti pikiran kita adalah pikiran yang benar. Tapi kalau kita bertindak salah, berkata-kata salah, jangan-jangan dalam pikiran kita penuh dengan hal-hal yang jahat, hal-hal yang gak benar. Oleh sebab itu kita harus menjaga pikiran kita. Nah, jemaat, sebelumnya saya mau jelaskan begini. Dalam Alkitab sebenarnya hanya ada dua hal yang bicara soal pikiran, tentang pikiran. Ada dua jenis pikiran. Yang pertama pikiran duniawi, dan yang kedua pikiran yang disebut pikiran Kristus. Ya. Yang pertama pikiran duniawi ini bicara soal hal-hal yang sementara, hal-hal yang fana. Tapi pikiran Kristus ini bicara tentang hal-hal yang surgawi, hal-hal yang kekal. Tinggal pilihannya kita mau di mana. Nggak ada daerah tengah-tengah, nggak ada. Hanya dua. Mau ikut pikiran duniawi atau mau ikut pikiran Kristus atau pikiran Tuhan, pikiran surga. Nah, jadi kita lihat ceritanya begini. Akibat dosa, Bapak Saudara, pikiran manusia menjadi rusak. Pikiran yang rusak ini maka akan membuat kita tidak bisa membedakan antara hal yang benar dan hal yang salah. Tidak bisa membedakan antara yang jahat dengan yang baik. Artinya adalah hidup kita yang dalam dosa, kita merasa nggak ada rasa bersalah. Kalau kita memiliki pikiran yang rusak. Pikiran rusak itu diakibatkan oleh karena dosa. Ya. Sehingga manusia berpikiran senantiasa negatif. Dan manusia juga bisa malah hidupnya sangat-sangat mudah untuk disesatkan. Itulah pikiran yang dikatakan pikiran dunia. Dimulai dari dirusak dulu pikiran kita akibat dosa. Setelah rusak, maka yang timbul dalam pikiran hanyalah hal-hal yang duniawi, hal-hal kedagingan, hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, bukan menyenangkan hati Tuhan. Nah, untuk itu jemaat, karena waktu kita memiliki hati yang rusak, hati yang penuh dengan keduniawian, maka kecenderungan
kecenderungan hati daripada manusia ini hanya mengejar hal-hal yang sia-sia. Coba kita lihat, kalau hidup manusia sudah hanya mengejar, fokus hidupnya hanya mengejar kekayaan, kemudian hanya mengejar hal-hal yang memuaskan hawa nafsunya, hanya memuaskan egonya, bahkan mereka hanya mencari hal-hal yang bersifat kesenangan yang sementara, kesenangan dunia. Kita tahu berarti pikirannya sudah rusak akibat dosa, sehingga memiliki pikiran-pikiran duniawi. Tetapi Tuhan memberikan sebuah solusi. Amin. Khususnya bagi kita orang Kristen, orang percaya, kita nggak boleh berada di tengah-tengah, apalagi masuk dalam pikiran duniawi. Tuhan memberikan sebuah solusi. Solusinya adalah kita harus memiliki pikiran Tuhan. Dalam hal ini adalah pikiran Kristus. Kenapa disebut pikiran Kristus? Karena Kristus datang ke dalam dunia menjadi manusia. Dia mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan manusia. Pergumulan manusia, pencobaan yang dialami oleh manusia, kejatuhan yang bisa saja terjadi dalam hidup manusia. Yesus pernah mengalami hidupnya sebagai manusia. Karena dia Tuhan. Tuhan bisa mengambil rupa menjadi manusia. Tapi yang repot adalah manusia ingin menjadi seperti Tuhan, mau menjadi Tuhan. Tapi Tuhan bisa melakukan. Manusia nggak bisa buat apapun. Tapi Tuhan bisa merubah dirinya menjadi manusia. Ada yang bilang kalau gitu Tuhan bisa dong jadi setan. Ngapain Tuhan jadi setan? Ya kan? Tuhan adalah pribadi yang kudus, setan adalah pribadi yang tak benar. Tapi Tuhan datang menjadi manusia, mengambil rupa menjadi manusia dengan sebuah tujuan. Tujuannya adalah supaya manusia diselamatkan. Kalau enggak, ya Tuhan bisa jadi batu, bisa jadi gunung, bisa. Tapi itu ciptaan yang kecil, kita ini ciptaan yang spesial. Dan manusia sudah jatuh dalam dosa, sehingga Tuhan mengambil rupa jadi manusia. Dia menebus dosa kita di atas kayu salib supaya kita diselamatkan. Betapa penting dan berharganya kita di hadapan Tuhan. Nah, jadi karena manusia itu sudah hidup rusak, pikirannya sudah rusak, dan kecenderungan hatinya adalah hal-hal yang duniawi, hal-hal yang sementara, maka Tuhan berkata dalam firman Tuhan, yaitu dalam Roma 12 ayat 2, yaitu apa? Berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu. Pembaharuan budi artinya baharui, ubahlah pikiranmu. Supaya apa? Supaya kita punya pikiran yang dari Tuhan. Jadi caranya hanyalah mengubah pikiran kita dari pikiran duniawi menjadi pikiran Kristus. Nah, pikiran mengubahnya itu berarti caranya bagaimana? Caranya dengan menyelaraskan pikiran kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang akan membuat kita semakin selaras. Pikiran-pikiran kita, hati kita, kemauan kita, kehendak kita akan mengikuti kemauan dan keinginan Tuhan. Ya, firman Tuhan yang mampu mengubahnya. Firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu bisa melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita bisa pikirkan, karena firman Tuhan itu hidup. Ya, firman Tuhan akan melakukan seperti yang difirmankannya. Asalkan kita percaya, berarti kita juga akan mengalami janji-janji daripada firman Tuhan. Jadi di sini untuk menyelaraskan pikiran kita dengan firman Tuhan, perlu yang disebut dengan pertobatan. Kita harus mau bertobat dari kehidupan-kehidupan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita harus mengambil sebuah keputusan supaya hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Ya, dan Tuhan mau supaya waktu kita bertobat, kita menyelaraskan pikiran kita dengan Tuhan, maka pikiran kita akan semakin selaras dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan mau kita ini mengerti kehendak Tuhan. Jadi kalau kita bertanya, Pak, apa itu kehendak Tuhan? Gampang.
itu ada di dalam firman Tuhan. Kalau kita terus membaca firman, kita terus merenungkan firman, kita terus melakukan firman Tuhan yang kita sudah baca dan kita sudah renungkan, maka disitulah kita akan tahu dan mengerti tentang kehendak Tuhan. Banyak orang yang nggak mengerti kehendak Tuhan karena dia tidak pernah membaca firman Tuhan. Tapi kalau kita mau merenungkan dan melakukan, maka kita menjadi orang-orang yang berbahagia, kata firman Tuhan. Nah, oke, kita lihat dulu ya slide berikut. Karena yang masih belum tadi. Karena beriman kepadanya, kita belajar untuk memiliki pikiran Kristus. Pikiran Kristus adalah pola dan model yang harus kita ikuti. Nah, jadi karena ketika kita merubah pikiran kita dari pikiran duniawi kepada pikiran Kristus, maka hidup kita akan berkenan kepada Tuhan. Dan tadi saya katakan akan mengerti akan kehendak Tuhan. Karena kenapa? Dalam pikiran Kristuslah kita dapat melihat setiap situasi. Kita bisa melihat segala keadaan yang terjadi, baik itu sulit, berat, ya, atau apapun, dengan sudut pandang dari siapa? Tuhan. Amin. Waktu kita mengenakan pikiran Kristus dan pada waktu kita menghadapi masalah, kita bisa melihat dari sudut pandang Tuhan. Karena kita tahu kehendak Tuhan, kita tahu rencana Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami bukanlah pencobaan yang luar biasa, tapi pencobaan yang biasa. Amin. Kamu dapat menanggungnya karena Tuhan memberikan jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Karena Tuhan itu Allah yang adil, Allah yang setia. Jadi kita akan melihat masalah itu adalah masalah yang biasa, pencobaan yang biasa. Tuhan punya jalan keluar. Tuhan berikan kemenangan demi kemenangan karena kita pakai pikiran Tuhan. Coba Bapak Ibu jemaat bayangkan, Tuhan memberikan sebuah solusi ketika kita menghadapi masalah, persoalan yang sangat berat dalam hidup. Untuk Tuhan dapat menolong kehidupan kita, untuk kita menang dari masalah-masalah itu. Apa yang dilakukan? Solusi apa yang diberikan Tuhan kepada kita? Firman Tuhan katakan, kenakan pikiran Kristus. Ya, jadi Tuhan gak berdiam diri, berpangku tangan di sorga dan melihat manusia yang begitu banyak persoalan. Tuhan bilang, kenakan pikiran. Coba bayangkan, Tuhan mau membagi sebagian kecil dari dirinya, yaitu pikirannya, kepada manusia, khususnya kepada orang Kristen. Supaya apa? Supaya manusia menang dari masalah-masalah. Supaya manusia atau orang Kristen punya hikmat dari surga untuk mengatasi masalah-masalah mereka. Itu baru sebagian kecil. Karena Tuhan itu maha luar biasa. Amin. Dia berkuasa, dia menciptakan segala sesuatu, dia tahu, dialah Alfa dan Omega, dia tahu apa yang akan terjadi. Tuhan punya rancangan-rancangan apa yang ada padaku, kata Tuhan, daripadaku mengenai diri. Dia tahu semua rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi di sini dengan memiliki pikiran Kristus, kita akan menyadari identitas kita di dalam Kristus. Itu yang awal kita tahu, oh ternyata dalam Kristus saya punya identitas yang baru. Sehingga arah pandangan dan pikiran kita akan berpikir tentang hal-hal yang kekal. Bukan hal-hal yang fana, bukan hal-hal yang sementara atau duniawi, tapi hal-hal yang surgawi. Manusia duniawi mengejar kekayaan dan kenikmatan duniawi, tapi itu hanya sementara. Tapi orang percaya, Tuhan berikan pikiran Kristus, pikiran surgawi, supaya kita pada akhirnya memiliki kekayaan surgawi. Kita memiliki hikmat daripada surga, dan kita juga memiliki sukacita dari surga. Jadi
Tuhan sudah berikan. Tinggal kita nih, bagaimana kita nih orang Kristen. Mau nggak? Kalau mau, kamu akan menang. Kamu terima hal-hal surgawi. Nggak mau, ya udah, duniawi. Terima hal-hal yang sementara, yang penuh dengan ketidakpastian. Tidak ada harapan. Kita sedang masuk di masa-masa yang sukar. Ekonomi dunia global kemungkinan akan semakin merosot. Kita tidak tahu ke depan, bahkan dengan adanya teknologi yang begitu canggih, ada begitu banyak pekerjaan-pekerjaan manusia yang digantikan oleh robot. Pekerjaan ke depan semakin sulit, semakin banyak orang yang di PHK. Jadi kalau sekarang masih bekerja, bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Tuhan masih memberkati kita. Tapi Tuhan mau kita tidak bergantung kepada manusia. Kita tidak bergantung kepada pekerjaan kita. Kita tidak bergantung kepada kekayaan dan uang kita. Karena itu semua hanya sementara. Dalam sekejap bisa habis, bisa hilang. Dalam sekejap. Tapi kalau kita punya harapan hanya kepada Tuhan. Amin. Kita bergantung kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan. Dialah sumber kehidupan kita. Dia sanggup menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan dan kita sediakan. Sekalipun dunia resesi, istilah katakan kita tetap resepsi. Ya. Karena kenapa? Karena Tuhan menyediakan segala sesuatu. Ishak pada waktu di Mesir, dia tinggal di Mesir, sedang mengalami kelaparan yang besar. Firman Tuhan berkata, Ishak gak mengalami masalah resesi yang terjadi kelaparan di Mesir. Apa yang Alkitab katakan? Dia menjadi kaya, bertambah kaya, kian kaya. Wah, kita yang suka kan yang kayak gini-gini ya. Bertambah kaya, menjadi kaya, kian kaya. Wah, sumbernya siapa? Tuhan. Amin. Ishak tidak bisa mengusahakan, mengupayakan dengan kekuatannya sendiri. Karena kenapa? Dia baru buka satu sumur, sudah diusir keluar oleh bangsa di sekitar sumur itu. Padahal yang dia gali ini sumur-sumur yang dia digerakkan oleh Tuhan untuk menggali sumur-sumur Abraham Bapak. Di tengah kelaparan, di tengah kekeringan di Mesir, dia dipimpin oleh Tuhan untuk membuka sumur-sumur kehidupan. Dan dia diberkati. Dia pindah lagi, dia buka sumur yang digerakkan oleh Tuhan karena itu adalah peninggalan dari Abraham. Sumurnya itu keluar air lagi. Ditendang lagi sampai 3 kali. Tapi Tuhan tetap memelihara kita. Amin. Percayalah, waktu kita punya pikiran Kristus, maka apapun di sekitar kita, goncangan boleh terjadi. Seperti firman Tuhan berkata bahwa walau 1000 rebah di sisiku, ya kan? Kau tetap, tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Amin. Oke. Jadi kita harus memiliki pikiran yang dari surga. Nah, contohnya pikiran yang dari surga itu contohnya dalam hal pekerjaan. Ketika orang yang memiliki pikiran Kristus itu, dia tidak hanya mengejar ambisi, dia tidak hanya mengejar promosi jabatan, bukan itu tujuan utamanya. Amin. Tapi selain dia bekerja dengan baik, yang dia lakukan adalah bekerja dengan penuh kejujuran dan integritas. Dan takut akan Tuhan. Itulah orang yang mengenakan pikiran Kristus. Bukan yang ada kesempatan bisa korupsi, terus kita juga ikut ambil bagian, ikut korupsi. Itu berarti bukan mengenakan pikiran Kristus. Itu namanya mengejar ambisi, berarti pikiran dunia. Ya, oke. Yang kedua, yang ciri-ciri pikiran yang sesuai dengan pikiran Kristus. Wah, ini baru poin pertama. Oke. Yang pertama ya. Yang pertama, mulia dan kudus. Filipi 4 ayat 8.
Bisa ditampilkan ayatnya, Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Mari kita lihat slide-nya. Berarti firman Tuhan katakan semua yang benar, yang mulia, yang kudus, yang adil, semua yang benar itu harus kita pikirkan. Itulah pikiran Kristus. Amin. Nah, pikiran Kristus itu apa saja? Yaitu mulia dan kudus. Yang selayaknya, belum Pak. Yang selayaknya kita pikirkan adalah hal-hal yang mulia. Pikiran-pikiran yang mulia. Ada perbedaan antara pikiran yang mulia dengan pikiran yang tidak mulia. Contohnya adalah pikiran yang mulia itu seperti apa? Contohnya begini. Waktu kita bekerja, kita punya teman kerja. Terus teman kerjanya itu dia bisa dapat promosi dari atasan. Padahal kita berpikir gini, wah nih teman kok bisa dapat promosi ya. Mestinya yang dapat promosi ini, yang layak ini saya. Karena kenapa? Saya ini udah rajin, sudah bekerja sungguh-sungguh, jujur. Tapi kenapa nih teman saya kok naik jabatan? Nah, gitu ya. Nah, pikiran yang mulia, orang yang punya pikiran yang mulia itu bagaimana? Waktu dia lihat temannya sedang diangkat promosi, dia akan berkata begini, puji Tuhan. Mungkin ini adalah waktunya dia diangkat, dipromosi. Tapi waktu saya akan datang. Amin. Pada waktunya. Itu adalah pikiran yang mulia. Kita senang ada teman yang berhasil. Kita bersyukur kepada Tuhan. Wah, puji Tuhan, dia berhasil. Dia dipromosikan. Tapi pikiran yang tidak mulia adalah berkata begini, wah, masa dia yang diangkat sih? Jangan-jangan dia menjilat atasan nih. Jangan-jangan dia pakai orang dalam misalnya gitu untuk naik posisi. Jangan-jangan dia kasih sogokan nih supaya dia dapat posisi. Saya yang seharusnya layak, kenapa nggak ada saya yang diangkat? Nah, itu adalah pikiran yang tidak mulia. Jadi Alkitab katakan, pikirkanlah hal-hal yang mulia. Ini banyak. Kalau kita lihat sampai kepada hal-hal di mana kita bisa koreksi hati kita, pikiran kita. Apakah pikiran kita ini benar, atau pikiran kita ini kadang-kadang punya ambisi atau jahat. Ini bahaya kalau kita nggak jaga. Makanya dikatakan pikirkanlah pikiran yang benar, yang adil, yang suci, dan yang mulia. Banyak orang yang punya misalnya tujuannya memberkati tapi punya maksud. Nah, itu juga nggak mulia pikirannya. Karena kenapa? Kalau kita sudah kasih nih, terus kalau dia nggak pernah membalas tindakan saya, berarti saya berhak untuk membalas tindakan yang jahat kepada saya. Nah, ini pikiran yang tidak mulia. Nah, orang Kristen, orang percaya, jangan berpikir yang tidak mulia itu. Amin. Pikirkan hal-hal yang mulia. Karena Tuhan melihat hati kita. Tuhan lihat sampai kedalaman hati kita. Bahkan waktu kita memberi, jangan pernah menunjukkan, kata firman Tuhan. Biarlah kalau kamu memberi, tangan kanan, tangan kiri kan perlu tahu, ya kan? Seperti itu. Nah, itulah contoh bagaimana kita harus punya pikiran yang mulia, bukan sebaliknya. Itu pikiran tidak mulia. Terus pikiran yang kudus itu berarti tidak memikirkan hal-hal yang jorok, hal-hal yang cabul, hal-hal yang tidak sopan. Ya memang kadang-kadang pikiran itu kan, pikiran kita ini kan medan peperangan kan, kadang-kadang muncul kan. Itu dari iblis. Pikiran jahat, pikiran jorok, cabul. Yang harus kita lakukan adalah buang pikiran, usir pikiran, tolak pikiran. Amin. Supaya kita tidak supaya pikiran itu tidak menguasai hidup kita. Pikiran yang jahat itu.
sehingga menghasilkan tindakan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ya, jadi di sini kita lihat bahwa jangan berpikir hal yang jorok, cabul, dan tidak sopan. Berpikirlah hal-hal yang suci atau yang kudus, hal-hal yang murni, bukan hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Itu slide berikutnya ya. Nah, jadi di sini ada sebuah survei data mengenai Indonesia. Survei ini mengatakan bahwa Indonesia ini adalah negara paling religius di dunia. Ya, bisa antara kisaran beberapa survei antara 1 sampai 5 besar. Negara yang beragama paling religius. 96% orang-orang di Indonesia beragama, religius hidupnya. Tapi yang jadi sesuatu hal yang paradoks, jemaat Tuhan ya, adalah begini. Ternyata Indonesia juga adalah pengakses situs porno terbesar nomor 3 di dunia. Coba. Jadi situs porno nomor 3 sedunia. Ini Indonesia. Terus dikatakan bahwa netizen Indonesia adalah netizen yang paling tidak sopan se-Asia. Wah, coba. Kalau dia udah gak suka, wah, satu akun diserbu rame-rame, ya kan? Dikata-katain, kata-kata kebencian, ujaran-ujaran kebencian, sampai orangnya itu harus menutup komentarnya, ya kan? Karena saking penuh dengan kata-kata cacian, makian, kebencian. Dan ternyata netizen Indonesia ini galak-galak, ganas-ganas. Jadi hati-hati ya, gak usah jauh-jauh ya. Di sekitaran ini juga banyak, kalau kita lihat di TikTok, dimanapun media sosial, kata-kata netizen Indonesia sungguh kadang-kadang lucu, ya, kadang-kadang nyakitin, ya kan. Wah, itulah contohnya. Jadi ini menurut data dan survei. Terus dikatakan bahwa Indonesia juga berdasarkan data dan survei menjadi peringkat nomor 2 dengan kasus perselingkuhan di dunia. Coba bayangin, negara beragama, religius, tapi hidupnya perselingkuhan ada, kemudian ada akses porno, kata-kata tidak sopan, paling banyak di Indonesia. Terus yang terakhir, Indonesia juga adalah peringkat nomor 1 pemain judi online terbanyak di dunia. Coba, nomor 1. Padahal negara religius, negara agama. Tapi kenapa demikian? Jangan-jangan bukan menjalankan agamanya dengan baik. Amin. Tapi menjadi orang-orang yang munafik. Firman Tuhan berkata begini. Ya, kalau kita kan nggak mau ya, karena ini katanya begini nih. Orang Indonesia juga dikatakan adalah orang yang bodoh. Kenapa dikatakan bodoh? Karena dikatakan menurut penelitian Indonesia ini apa ya? IQ-nya itu 78. Kayak kalau bilang IQ 78, nah itu udah tahu tuh maksudnya Indonesia, maksudnya tuh IQ jongkok katanya. Dan 78 itu katanya cuma beda 8 dengan si Panse. Si Panse IQ-nya katanya 70. Jadi cuma beda nambah 8. Jadi pikiran orang Indonesia, karena dikatakan negara yang bodoh. Wah, itu udah dicap loh oleh dunia. Kita orang-orang Indonesia, orang-orang bodoh, IQ-nya 78. Nah, jadi kenapa? Nah, firman Tuhan, kita kembali ke firman Tuhan, katakan aja begini. Kalau orang bodoh itu adalah orang yang sudah tahu bahwa itu adalah dilarang tapi dilakukan. Itu namanya orang bodoh. Padahal ya, kalau binatang jatuh ke dalam satu lubang, dia tidak akan pernah jatuh ke lubang yang sama, berarti lebih pintar sedikit. Tapi kalau orang bodoh, dia udah tahu bahwa itu adalah lubang, dia pernah jatuh di situ, dia coba lagi di situ, dia bilang mungkin jangan-jangan nggak jatuh nih, mungkin saya punya ilmu meringankan tubuh,
supaya nggak jatuh, tetap aja jatuh di situ, di lubang yang sama. Itu namanya orang yang bodoh. Dan Alkitab katakan orang yang bodoh itu adalah orang yang mendengar firman Tuhan, sudah tahu kebenaran, tapi tidak melakukan kebenaran yang menyelamatkan dia. Dia tetap hidup di dalam hal-hal, dia tolak kebenaran, dia tidak memelihara dan mengasihi kebenaran. Akibatnya dia harus menanggung kebodohan. Wah, mengerikan. Jadi kalau kita sudah dengar sebuah kebenaran, kita sudah dengar firman Tuhan, firman katakan kamu harus melakukan, supaya kamu jangan seperti orang yang membangun rumah itu di atas pasir. Pasti akan hancur. Tapi kalau bangunlah di atas fondasi yang kuat, yaitu mendengar dan melakukan firman. Itulah orang yang bijaksana. Oke. Nah, jadi di sini kita lihat pikiran selayaknya sebuah wadah yang akan memproses apapun yang dimasukkan ke dalamnya. Masukkan hal-hal yang kudus dan mulia, maka outputnya pun adalah hal-hal yang sama. Jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya ini pikiran ini seperti wadah. Kalau wadahnya kita isi air, kita penuhi terus air, lama-lama air itu semakin penuh, maka yang keluar adalah air. Makin dipenuhi dalam wadah itu, air yang tadinya kotor bisa menjadi air yang jernih. Jadi masukkan pikiran kita dengan hal-hal yang mulia, hal yang kudus, hal yang benar, hal yang memuliakan Tuhan, firman Tuhan, persekutuan dengan Tuhan. Masukkan itu, karena pikiran kita menentukan keputusan kita, dan keputusan menentukan tindakan-tindakan kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, serba mungkin. Matius 17 ayat 20. Firman Tuhan berkata, mari ditampilkan. Dia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagi. Kemudian di dalam ayat selanjutnya dalam Markus 9 ayat 23, jawab Yesus waktu ada orang yang minta tolong karena anaknya sakit. Ini seorang ayah minta tolong kepada Tuhan. Terus kata orang ini kepada Tuhan Yesus, jika sekiranya engkau mau menolong. Terus kata Yesus dalam ayat 23, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Jadi Tuhan melihat iman kita. Dari Tuhan segala sesuatu mungkin, dia dapat melakukan. Amin. Tapi dari respon dari kita, apakah kita percaya? Kalau kita percaya, maka hal yang tidak mungkin pun bisa terjadi. Amin. Jadi di sini kita punya iman nggak? Kalau pikiran Tuhan itu semuanya serba mungkin, tidak ada yang tidak mungkin. Dan waktu kita mengenakan pikiran Kristus, kita akan menjalani hidup kita di dalam pikiran Kristus, hidup seperti Kristus. Semuanya serba mungkin, tidak ada yang tidak mungkin. Nah, jadi untuk hal itu mari kita lihat slide-nya. Iman sebesar atau seperti biji sesawi akan membawa seseorang kepada pemikiran bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tanamkan dulu pemahaman ini. Tanamkan dulu bahwa bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Karena Yesus berkata, kalau Yesus berkata, kamu berkata kepada gunung itu pindah, gunung itu akan pindah ke sana. Kira-kira Yesus bohong nggak? Nggak mungkin. Kata Tuhan, kamu hanya punya iman sebesar biji sesawi. Siapa yang pernah lihat biji sesawi? Biji sesawi ini kecil, ya. Tapi waktu ditanam, biji yang kecil ini yang seperti apa ya? Pokoknya kecil. Nanti kapan-kapan kalau bisa dikasih lihat, atau lihat di YouTube aja deh, biji sesawi sebesar apa sih? Gitu ya, kecil. Tapi dari satu biji bisa keluar pohon yang besar.
Jadi itu Yesus memberikan perumpamaan bagaimana sesuatu yang kecil bisa melakukan hal yang besar asalkan ada iman kepada Kristus. Nah ya, jadi dalam pikiran Kristus tidak ada yang tidak bisa diatasi. Tidak ada yang mustahil. Sebagai orang percaya maka kita hidup dalam mujizat. Kita akan hidup dalam terobosan-terobosan di dalam Kristus. Kita akan menghadapi segala perkara dengan hal-hal bahwa bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Ya. Oke, terus slide berikut kita cepat saja. Slide berikut. Meski demikian, walaupun tidak ada yang nggak mungkin ya, tidak ada yang mustahil atau serba mungkin, ini tentu saja yang tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Amin. Ya nggak mungkin kita berkata sesuatu hal yang jahat, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, terus kita bilang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka bagi saya juga tidak ada perkara yang mustahil. Misalnya mencuri bank, misalnya gitu ya. Mencuri bank, ini banknya sulit nih untuk ditembus, kita bisa terobos karena bagi kita orang percaya tidak ada yang mustahil. Ini nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu contoh. Ada banyak hal. Kalau kita minta dan Tuhan bilang itu bukan kehendakku, walaupun kita bilang saya punya iman yang besar, kalau Tuhan bilang enggak, ya enggak. Tapi kalau itu kita tahu sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti walaupun itu sukar, walaupun itu mustahil, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Ada banyak contoh-contoh tokoh-tokoh dalam Alkitab. Mereka itu mengalami mujizat karena sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan mau melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Amin. 5 roti, 2 ikan dimakan oleh 5.000 orang. Sisa 12 makan. Petrus berjalan di atas air. Siapa yang suruh Petrus jalan di atas air? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, mari datanglah. Waktu Yesus bilang, kalau Petrus bilang, kalau itu engkau, buatlah aku datang kepadamu berjalan menuju kepadamu. Yesus bilang, mari datang. Petrus jalan. Dia alami mujizat berjalan di atas air karena itu yang Tuhan kehendaki. Jadi prinsipnya dahulu, kalau kita punya pikiran Kristus, tentunya kita tahu kehendak Allah, terobos sesuatu yang mustahil. Kita bisa melakukan. Amin. Karena kita tahu kehendak Allah. Tapi jangan pernah menerobos sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Oke, slide berikut. Carilah kehendak Tuhan. Hiduplah di dalam kehendaknya itu dan alami bahwa hal-hal yang mustahil diubahnya menjadi mungkin di dalam kehidupan kita. Amin. Mau mengalami hal-hal yang mustahil? Amin. Terobosan, mujizat, milikilah pikiran Kristus. Tahu kehendak Tuhan, di situ kita akan lihat. Kita punya kesaksian-kesaksian yang luar biasa bahwa Tuhan menolong melakukan perbuatan yang ajaib. Yang ketiga, yang terakhir. Selain kita punya hal yang serba mungkin di dalam Kristus, yang ketiga, mementingkan orang lain. Pikiran Kristus membuat kita mementingkan orang lain. Di dalam Filipi 2 ayat, saya tulis tadi, coba baca ayat 2 sampai ayat 5 ya. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri, kepentingan sendiri atau puji-pujian. Puji-pujian. Ayat 3, ayat berapa itu tadi? Tadi ayat 2 sampai 5, Pak. Terus ayat 4. Atau puji-pujian, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi di sini dalam kehidupan berkomunitas, slide-nya,
bersama-sama anggota tubuh Kristus yang lain, salah satu syaratnya adalah menjaga kesatuan hati. Apa itu jaga kesatuan hati? Misalnya gini, dalam beribadah kita harus punya satu hati. Satu hatinya apa? Kalau beribadah itu sungguh-sungguh. Amin. Menyembah Tuhan itu menyembah dengan sungguh-sungguh. Terus satu hati adalah kita datang dengan semangat, dengan gairah, antusias untuk bertemu dengan Tuhan. Kita mau rasakan hadirat Tuhan, kita mau rasakan jamaah Tuhan. Karena firman Tuhan dalam Mazmur 133, di mana ada kesatuan, di situ berkat akan dicurahkan. Jadi kalau jemaat ada yang menyembahnya asal-asalan, yang penting sekedar datang ibadah, ya udah nggak tahu lagu, tapi ya udah karena nggak tahu lagu ya udah biarin aja lah. Pikirannya kemana lagi ibadah, ya tubuhnya di sini, hatinya di rumah, ya atau di tempat lain, itu tidak ada kesatuan hati. Kalau tidak ada kesatuan hati, hadirat Tuhan tidak bisa turun. Tapi turun dulu mungkin kepada orang-orang yang sungguh-sungguh. Tapi akhirnya jemaat nggak ngalamin pertumbuhan yang yang banyak. Maksudnya nggak semua mengalami pertumbuhan yang sama. Tapi kalau kita sehati, kita undang hadirat Tuhan bersama-sama, maka hadirat Tuhan akan melingkupi kita begitu luar biasa. Ya, jadi di sini punya kesehatian, terus punya semangat, punya beban untuk penginjilan, punya semangat beban untuk melakukan pelayanan misi. Karena itulah bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Amin. Punya kesatuan hati yang sama. Oke, selanjutnya slide. Kesehatian diawali dengan cara berpikir benar. Dalam hal ini tidak memikirkan kepentingan sendiri, melainkan kepentingan orang lain lebih dahulu. Jadi setelah kita punya kesatuan hati, kita nggak cuma mikirin diri kita sendiri, tapi juga memikirkan orang lain. Ya, memikirkan kepentingan orang lain itu dimulai dari sikap kerendahan hati, seperti apa yang Kristus telah teladani. Jadi pikiran Kristus itu membuat kita punya belas kasihan kepada orang yang lemah. Ya, kita punya bermurah hati kepada orang yang miskin. Terus kita bermurah hati, belas kasih kepada orang yang tersesat dan terhilang. Dan orang yang memiliki pikiran Kristus juga, dia akan punya sikap untuk mau menolong. Karena firman Tuhan dia tahu, dia pegang bahwa kalau kita menolong orang miskin, kita sudah mengiutangi Tuhan. Jadi punya belas kasihan, punya beban, nggak mikirin buat dirinya sendiri, karena dia tahu dirinya ini sudah dipenuhi dengan semua janji-janji berkat yang luar biasa. Tapi dia nggak cukup untuk memuaskan egonya, hawa nafsunya sendiri, tapi dia juga punya beban untuk menolong orang lain yang lemah, supaya mereka juga ditolong oleh Tuhan. Nah itulah ya. Jadi pikiran Kristus nggak egois, nggak buat diri kita sendiri, tapi juga buat orang yang lain yang sedang membutuhkan kasih daripada Tuhan. Ya, memikirkan kepentingan orang lain itu dimulai dari sikap rendah hati yang diteladankan Yesus. Yesus memberikan teladan apa? Dia membasuh kaki murid-muridnya. Itu bukti daripada sebuah tindakan pelayanan yang nggak menganggap dirinya hina. Pelayanan sekecil apapun, serendah apapun, kalau dia lakukan, Yesus melakukan, cuci kaki murid-muridnya. Sebenarnya murid-muridnya yang harusnya cuci kaki gurunya, tapi dia nggak merasa terhina dengan sebuah pelayanan yang kecil. Karena setiap pelayanan yang kecil di mata Tuhan adalah besar dan berkenan di hadapan Tuhan. Terus apa yang Yesus lakukan? Di dalam ayat 6 dan 8 kita katakan, marilah kita menaruh pikiran dan perasaan seperti Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi dia rela mati di atas kayu salib. Dia taat, dia setia, dia menyelesaikan kehendak Bapa sampai pada akhir hidupnya. Demikian juga kita harus punya kerendahan hati seperti Kristus. Kristus sudah memberikan teladan, kita juga harus meneladani, karena Tuhan mau dalam pikiran Kristus yang ada dalam hidup kita, kita juga mementingkan hidup orang lain.
Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ini kami mau meteraikan firman Tuhan. Engkau sudah berikan solusi yang luar biasa bagi kami, yaitu pikiran Kristus dalam hidup kami, supaya kami memikirkan hal-hal yang di sorga ya Tuhan, tidak hanya yang sementara. Kami tahu sementara ini akan hilang Tuhan, tapi kami mau memiliki upah kekayaan, sukacita di sorga yang sudah kami tabur ya Tuhan, yang sudah kami investasikan melalui hidup kami Tuhan. Kami akan menerima upah, kami akan menerima pahala oleh karena perbuatan-perbuatan kami di bumi. Dan itu dimulai dari mengenakan pikiran-pikiran Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami persembahkan hidup kami Tuhan, supaya pikiran Kristus sungguh-sungguh berkuasa dalam hidup kami. Kami mau mengalami perkara-perkara mujizat di tengah situasi yang sulit, terobosan-terobosan Tuhan, di tengah masa-masa yang sukar. Karena Tuhan sudah berjanji setia untuk menyertai di sepanjang hidup kami. Mari jemaat kita mau berdiri, kita mau angkat tangan di hadapan Tuhan. Kita mau nyatakan pernyataan iman kita. Biar Tuhan memeteraikan pernyataan iman lewat lagu ini. Maka Tuhan akan memeteraikan seluruh hidup kita sebagai miliknya Tuhan, untuk menerima janji-janji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, sebab aku ini milikmu, aku bertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Sekali lagi katakan, sebab aku ini milikmu, sebab aku Tuhan. Aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan. Amin Tuhan. Aku, sebab aku ini Tuhan, sebab aku ini kami Tuhan, milikmu, aku pertahankan hidupku, biar kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kerjakanlah dalamku. Nyatakan sekali lagi di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan kami milikmu Tuhan. Aku di dalam Engkau, Engkau di dalam aku Tuhan. Kami mau tinggal dalam kasih-Mu Tuhan. Aku di dalam hati-Mu, kasih setia Tuhan. Kasih setia. Nyatakan Tuhan, memberikan kehidupan bagi setiap kami. Hidupkan aku, sebab aku ini milikmu, sebab aku bertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku, biar kehendak-Mu Tuhan yang terjadi, biar kehendak-Mu kerjakan dalam hidup kami.
Oh, biar kehendak-Mu Tuhan, biar kehendak-Mu nyatakan Tuhan, bersiaplah dalamku. Haleluya. Ini doa kami, ini pernyataan iman kami, inilah kerinduan hati kami. Tuhan meteraikan kami dalam hati. Kami mau tinggal dalam kasih, kami mau tinggal di dalam Tuhan. Engkau hidup berkuasa atas hidup kami, dan kami akan memiliki pikiran-pikiran Tuhan yang luar biasa, yang membuat kami senantiasa menang, dan hidup kami boleh menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, jika sebentar kami akan menikmati hidangan roti dan anggur Tuhan. Kami mau bersekutu dengan Tuhan melalui tubuh dan darah Tuhan. Kami tahu Engkau telah menebus kami. Kami mau terus mengingat akan pengorbanan Tuhan, supaya kami senantiasa tidak melupakan akan pengorbanan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan hidup kami sungguh-sungguh terus bersekutu, terus melekat dengan Tuhan. Mari kita angkat roti dan anggur. Tuhan, ubah Tuhan roti dan anggur itu menjadi tubuh dan darah Tuhan. Persiapkan hati kami, sucikan, kuduskan hati kami, biar kami berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita angkat roti di hadapan Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kamu. Terima kasih Tuhan, kami mau menerima tubuh kebangkitan. Engkau menyatu dalam kami, Engkau hidup dan tinggal di dalam kami, dan kami terima kuasa kebangkitan-Mu. Dan sebagaimana Tuhan janjikan, kami akan hidup kekal, kami menjalani kehidupan kekal di bumi ini, dan kami boleh menerima janji-janji-Mu melalui persekutuan kami dengan Tuhan. Sebelum kita makan, bukankah firman Tuhan berkata demikian? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan? Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Firman berkata, mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan. Tuhan, kami mau mengingat pengorbanan Engkau dimahkotai duri kepalamu. Ada cambukan Tuhan di badanmu Tuhan, luka-luka memar Tuhan. Bahkan mukamu Tuhan tidak menyerupai seorang manusia lagi oleh karena luka yang berdarah. Tuhan, Engkau berkorban bagi kami. Terima kasih buat pengorbanan. Engkau setia sampai akhir. Buat kami juga setia sampai akhir, untuk senantiasa bersekutu dengan Tuhan, mengingat kasih dan pengorbanan Tuhan. Kami tidak mau melupakan Tuhan, Engkau sudah menebus kami. Ya, kami tidak mau Tuhan menjual iman, menggadaikan iman kami, karena Engkau sudah menebus kami dari dosa, memberikan harapan kehidupan kekal untuk tinggal bersama dengan Tuhan selama-lamanya di surga. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita minum, dengarlah firman Tuhan. Bukankah cawan yang olehnya kita naikkan ucapan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku.
menjadi ciptaan, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Sekali katakan, oleh kuasa darahmu, oleh kuasa darahmu, kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu, kekudusanmu melingkupiku. Kasihmu mengalir, mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu, oleh kuasa darah, oleh kuasa darahmu. Beri pelajaran Tuhan yang luar biasa. Makasih Tuhan, makasih Bapa yang baik. Kami tahu Tuhan, oleh kuasa darahmu Tuhan Yesus, Kau bisa menyembuhkan kami Bapa yang baik, Kau memulihkan kehidupan kami Bapa yang baik. Bahkan pikiran kami Tuhan Yesus tertuju sama Kristus saja Bapa yang baik. Makasih Tuhan, makasih Bapa yang baik. Terus Tuhan, restorasi kehidupan kami Bapa yang baik, tubuh, jiwa, dan roh kami Bapa yang baik. Sehingga benar-benar Tuhan, kami hanya mau bikin perkara yang di atas Tuhan, bukan perkara yang di dunia Bapa yang baik. Makasih Tuhan, makasih Bapa yang baik. Biar Roh Kudus Tuhan membangkitkan seluruh kehidupan kami, bangkitkan tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh diperbaharui Tuhan sesuai dengan yang Kau mau Bapa yang baik. Makasih Tuhan, makasih Bapa yang baik. Segala puji, syukur, dan hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja Tuhan Yesus. Yang kami puji, yang kami sembah, yang kami muliakan Tuhan, Raja dan segala Raja Tuhan kami yang luar biasa, Allah yang besar. Makasih Tuhan, makasih Bapa yang baik. Biar Tuhan firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan benar-benar tertanam di pikiran kami Tuhan, tertanam di hati kami Tuhan, dan kami boleh melakukan semua Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, kami mau belajar untuk tetap memikirkan semua perkara yang di atas Tuhan, perkara tentang surga kami Tuhan, perkara tentang Kristus saja Tuhan dalam kehidupan kami Bapa yang baik. Karena itu Tuhan, ajar kami, latih kami, pimpin kami Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, makasih Bapa yang baik. Sebentar juga kita akan memberikan bawa persembahan kami Bapa yang baik. Persembahan yang kami bawa Tuhan benar-benar kami berikan dengan tulus ikhlas Tuhan. Semuanya hanya bagi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Diucap kami, doa kami Tuhan. Sama-sama kita boleh katakan amin. Puji nama Tuhan. Pengumuman kita ada persembahan 2 kali untuk mulai minggu ini, karena untuk persiapan ibadah Paskah. Ya, untuk ibadah Paskah nanti kita akan adakan ibadah spesial. Ibadah spesial, jadi kita mulai minggu ini kita ada persembahan 2 kali ya. Sama-sama kita pujian. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagum. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan. Siapa yang kami berdiri? Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai.
pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, kami kagum Tuhan, ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan, kami kagum akan pengorbanan-Mu bagi kami. Tuhan, terima kasih buat ibadah yang boleh berjalan dengan baik. Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu yang hadir Tuhan. Kami percaya mereka yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Mereka yang berbeban berat Tuhan sudah angkat. Mereka yang sedang mengalami pergumulan dan masalah Tuhan berikan kelepasan. Tuhan berikan jalan keluar. Kami percaya janji-janji Tuhan digenapi atas setiap kami. Baik mereka yang sekolah, kuliah, bekerja Tuhan sebagai ibu rumah tangga. Semua kegiatan aktivitas dari seluruh jemaat Tuhan. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang melindungi, dan Tuhan yang memberkati setiap kami. Kami juga berdoa bagi jemaat yang tidak bisa hadir. Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka sehingga pada minggu depan mereka juga boleh hadir. Mereka boleh mengalami Tuhan dan mengalami perubahan hidup di dalam Tuhan, karena Tuhan hadir di dalam bait-Nya yang kudus. Terima kasih Bapa. Tuhan, juga kami berdoa bagi bangsa negeri kami Indonesia. Tuhan, luputkan dari segala hal yang jahat Tuhan. Jika kami mendengar Tuhan masalah-masalah ekonomi, Tuhan, kami percaya Tuhan akan jaga, Tuhan akan lindungi pelihara bangsa kami. Tuhan, luputkan Tuhan dari masalah ini sehingga bangsa ini boleh luput Tuhan dari segala pergumulan resesi yang terjadi di bangsa-bangsa. Tuhan, berikan jalan keluar, hikmat kepada setiap pemimpin untuk menyusun sebuah strategi untuk negeri ini tetap kuat, bahkan tetap maju Tuhan di tengah situasi yang sulit sekalipun. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa jika kami mendengar peristiwa alam, ada megatrust ya Tuhan yang akan terjadi Tuhan. Kami berdoa sebagai orang percaya, kami diberikan kuasa untuk menahan semua kekuatan-kekuatan musuh, segala pekerjaan iblis yang coba mencuri akan jiwa-jiwa ya Tuhan, membinasakan jiwa-jiwa. Kami tolak segala pekerjaan-pekerjaan kegelapan. Tuhan, luputkan bangsa ini dari segala malapetaka, dari segala mara bahaya. Jika hal itu boleh terjadi, Tuhan, kami berdoa terjadi jumlah korban yang minim ya Tuhan, sehingga Indonesia boleh tetap bangkit, tetap kuat di tengah situasi yang besar sekalipun. Jika Tuhan berkenan, biar itu tidak terjadi di masa kami, tapi biarlah kehendak Tuhan saja yang terjadi. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, pemerintah kami berkati, presiden, wakil presiden, jajaran pemerintah tingkat pusat sampai daerah. Tuhan berkati mereka, berikan mereka roh takut akan Tuhan untuk memerintah bangsa ini dengan benar. Terima kasih Bapa, jauhkan dari perpecahan. TNI dan Polri juga Tuhan berkati untuk menjaga keamanan negeri dan bangsa kami. Biarlah shalom Tuhan turun atas Indonesia. Dan jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami, mari jemaat Tuhan angkat tanganmu, arahkan hatimu, dan terimalah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Turunlah berkat daripada Bapa Surgawi, kasih karunia, kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai engkau untuk senantiasa hidup di dalam roh dan mengenakan pikiran Kristus, sehingga janji-janji dan berkat Tuhan dicurahkan atas seluruh kehidupan kami, sampai kami diangkat di awan-awan yang bermain. Kami tidak kedapatan bercacat celah, dan kami akan tinggal bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Semua yang sudah diberkati bersama katakan amin.